yaitu mempercepat proses pengisian daftar riwayat hidup atau DRH bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dengan batas waktu pelaporan DRH paling lambat 30 April 2025 ya. Sobat calon guru semuanya, tentunya di sini bagi teman-teman pelamar yang terdata di database BKN namun belum mendapatkan formasi, sedang menantikan untuk nantinya itu diangkat menjadi P3K paruh waktu dan dimulai dari pengisian DRH teman-teman. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang pengisian DRH P3K paruh waktu. Tentunya semoga saja ini nanti akan berbuah manis untuk kita semua ya. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya, yaitu surat BKN soal pengisian DRH NI P3K paruh waktu ini ditunggu oleh Pemda. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Pemda menunggu surat BKN soal pengisian DRH NI P3K paruh waktu dari honorer R2 dan juga R3. Tanpa surat Badan Kepegawaian Negara atau BKN, pemerintah daerah enggan mengajukan usulan pengangkatan P3K paruh waktu dari honorer R2 dan juga R3. Ketum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia AP3KI Nur Baitih mengungkapkan banyak honorer yang kecewa dengan hasil rapat kerja Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB Rini Widiantini pada hari Selasa tanggal 22 April kemarin. Pemerintah dan DPR RI fokus membahas masalah pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara, padahal ada masalah penting lainnya yang perlu dicarikan solusinya, yaitu mengenai pengangkatan honorer R2, R3 menjadi P3K paruh waktu. Banyak honorer kecewa dengan raker kemarin karena mengapa hanya membahas pemindahan ASN ke IKN, lainnya malah enggak ya, ini kata beliau. Dan pembahasan pemindahan ASN ke IKN memang perlu, tetapi di sini ada masalah urgent yang harus diselesaikan, yaitu penyelesaian honorer menjadi ASN sesuai amanah Undang-Undang ASN, di mana Desember 2024 itu harus selesai ya, ini terang beliau. Dia menambahkan ini sudah akhir April, sedangkan rencana pemerintah mau menyelesaikan Oktober 2025 masih abu-abu, sebab pemerintah hanya fokus pada P3K tahap 1. Memang betul Menpan RB Ibu Rini sudah membuatkan regulasi P3K paruh waktu melalui Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Namun fakta di lapangan pada Pemda melihat Kepmenpan RB ini tidak ada kejelasan teman-teman. Dan disampaikan Pemda butuh surat BKN terkait penyelesaian honorer R2 dan R3, apalagi banyak honorer yang sudah diberhentikan ya, ini oleh kepala daerah, terang beliau. Kondisi tersebut tegasnya tidak bisa dibiarkan, sebab kalau diundur akan berdampak pada honorer terutama yang sudah lama mengabdi. Pemda tambah Nur butuh edaran resmi dari BKN untuk segera mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Pernyataan Kepala BKN Prof. Sudan Arif bahwa pengangkatan P3K paruh waktu dilaksanakan setelah Oktober 2025 dinilai makin menguatkan Pemda untuk memberhentikan honorer. Masalah ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Dan semua honorer, kata Nur, berharap agar Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah untuk mempercepat penyelesaian honorer sesuai amanah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari berita ini, yaitu sepertinya memang kita sedang menantikan yaitu surat edaran dari BKN untuk pengisian DRH. Jadi teman-teman di sini kita bersabar untuk menanti ya. Dan kemudian informasi kedua di sini kita kutip dari informasi yang dibagikan dari Bapak Nasrullah TV ya, yang mana beliau itu seorang aktivis yang memperjuangkan teman-teman tenaga honorer. Di sini menyajikan yaitu informasi terbaru terkait tentang surat teman-teman ya. Seperti yang beliau sampaikan, yaitu apa yang teman-teman tahu tentang memo ini yang sudah beredar di banyak grup WhatsApp. Coba kita cek isinya. Kalau misalkan kita lihat, ini adalah merupakan memo dari Bapak Presiden teman-teman ya. Inilah memorandum Presiden nomor sekian tanggal 21 April 2025, yaitu kepada beliau Menteri Menpan RB ya. Ini adalah perihalnya percepatan pengisian DRH dan pengusulan paruh waktu P3K R2 dan juga R3.
Nah, di sini sehubungan dengan proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2, R2 dan juga R3 ya. Serta dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Kalau misalkan kita lihat di sini ada 4 poin teman-teman ya. Coba kita baca. Yang pertama yaitu mempercepat proses pengisian daftar riwayat hidup atau DRH bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dengan batas waktu pelaporan DRH paling lambat 30 April 2025 ya. Yang kedua, memberikan opsi pengusulan paruh waktu atau part-time bagi instansi yang memiliki keterbatasan anggaran atau kebutuhan kerja yang bersifat fleksibel ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu Kementerian PAN-RB agar berkoordinasi intensif dengan BKN dan seluruh instansi teknis terkait guna memastikan kelancaran dan kecepatan proses penetapan NI P3K. Kemudian yang keempat yaitu diminta kepada seluruh instansi pusat dan juga daerah untuk memberikan dukungan administratif penuh dan memastikan tidak ada keterlambatan ya dalam proses pengusulan maupun juga penempatan P3K. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Nah, kalau misalkan ada surat memorandum ini ya, ini tentunya merupakan kabar gembira dan semoga saja di sini nanti berujung baik ya. Bahwasanya di sini kalau misalkan kita rangkum itu adalah yang pertama percepatan untuk proses pengisian DRH bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi bagi R2 dan juga R3. Memang di sini untuk P3K paruh waktu itu kan ditujukan untuk teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN ya, yaitu R2 dan juga R3. Kemudian di sini untuk memberikan opsi pengusulan ya. Kemudian juga di sini ada terkait tentang tanggal yaitu paling lambat pengisian DRH ini 30 April. Ini adalah untuk permintaan ataupun juga memo ya. Nah, semoga saja di sini nanti ya pokoknya kita bersabar teman-teman ya, bersabar menanti semoga nanti ya cepatlah kita untuk bisa diangkat P3K paruh waktu. Dan kemudian untuk informasi kedua di sini untuk teman-teman seleksi P3K tahap 2 ya, bahwasanya hari ini teman-teman ya di beberapa daerah sudah mulai muncul nih untuk tombol mencetak kartu peserta ujian. Sebagai contohnya, ini adalah untuk Provinsi Banten itu adalah sudah bisa ya untuk mencetak kartu peserta ujian. Nah, ketika diklik di sini maka sudah bisa nih untuk diunduh kartu peserta ujiannya. Jadi bagi teman-teman peserta seleksi P3K tahap 2 sekarang ini silahkan dicek secara berkala untuk akun SSC ASN masing-masing. Ketika sudah muncul tombol cetak kartu peserta ujian seperti ini, maka segera saja dicetak. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya silahkan dipelajari pengumuman resmi dari instansi masing-masing terkait tata tertib, kemudian pakaian yang dibawa apa, kemudian aturan-aturannya bagaimana ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum muncul, bagi teman-teman peserta seleksi P3K tahap 2 yang sampai saat ini belum muncul tombol cetak kartu ujiannya, silahkan dipantau secara berkala. Nah, semoga saja nanti juga segera muncul ya, dan kita bersiap untuk ikut seleksi P3K tahap 2. Dan hal penting yang perlu kita lakukan itu adalah pokoknya kita belajar ya. Semoga nanti kita mendapatkan peringkat terbaik dengan formasi yang ada dan bisa diangkat untuk P3K tahun ini. Oke, demikian semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.